Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Santai tapi tidak lalai. Laksanakan kewajiban kuliahmu, manajemen waktumu dengan baik, maka kuliah akan terasa menyenangkan. Sek, jeda jeduk dulu ya guys ya. Kalau kamu cari anak teknik, aku mundur. Tapi kalau kamu cari anak hukum, aku maju, paling depan. Budrek dan sakit kepala, tung budrek tak tung, datang kapan saja. Budrek ada obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budrek. Maaf itu bercanda. Sekarang kita serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayah, NIM 126 102 202 255. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perkawinan pada matkul studi naskah hukum Islam yang diampu oleh Bapak Frandi Argadinata MH. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di video kali ini tentang hukum perkawinan. Oke deh, cekidot. Baik, saya akan membacakan Arabnya terlebih dahulu. Dikutip dari Fikih As-Sunnah Al-Sayyid Sabiq, halaman 10-12, Hukum Al-Zawaj. Hukum Al-Zawaj. Az-zawajul wajib yajibu zawaju ala min qadri alaih wa taqat nafsahu ilaih wa khasyiyal anat li anna siyana han nafs wa ighfafaha anil haram wajib wa la yutimma dhalika idza bisawaj. Qala al-Qurtubi al-mustati'ul ladzi yakhafu dararu ala nafsi wa dinihi minal usbatali li ayar tafi'. Andalika idza bin nazawuj ladu yakhtalifu fi wujubit taswiji alaih fa in qalat nafsuhu ilahi wa ajaza anil intifaqi ala zawjah fa innahu yas'uhu qaulullah ta'ala wa yasta'fi fi dzina la yajiduna nakahan hatta yu'niyamuhum mullahu min fadlih wal yakinu minasyam laqa rawahul jama'ati an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'syara syabab man istita'a fa'alaihi bisawm fa innahu lahu waja man istata'a minkum aljima'u liqadratihi ala mu'annihi falyatazawj wa man lam yastati' jima' limarjihi an mu'adnih bisawmi la yadfa'u syam'u kama yaqdaruhul waja. Az-zawajul mustajab amma man kana taniqan lahu wa qadiran alaih walakinnahu ya man ala nafsihi man iqtarafa ma haramallahu alaihi zawaj yustajabu lahu wa yakunu awla minan nakhli lil ibadah fa inna rohbani la yusat minal islami fi syai'. Rawal Tabarani an Sa'di ibni Waqqas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha abdalana birrahbaniyatil
Hanifiyatil Mas'ud wa rawal Baihaqi min hadithi Abi Amamah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tazawju fa inni makathir bikum mama wala takunu karohbaniyatin naswari wa qala Umar li Abi Zawaid innama yamna'uka minat tazuji ajas minat tawazuji ajazu au fuhur wa qala Ibnu Abbas la yutimman nasakan nasiki hatta yatazawaj az-zawaj haram wa yahrumu fi haqqin min man yuhila biz-zawjati wa fil matba wal infaqi ma'adami qudratihi alaihi wa tawaqanihi ilaih qala Qurtubi famata alimaz zawju annahu ya'jizu an nafaqahi zawjaihi aw sadaqiha aw syai'in min hukumihal wajibati alaihi fala yahillu lahu ayyata zawjaha hatta yubayyinalaha aw lama min nafsihil qadrati ala adain huquqiha wa kadzalika law kanat bihi ilhu namna'uhu minal istima'i kana alaihi ay yubatana kaila yafurul mar'ah min baqsi wa kadzalika law yajuzu ay yaqarraha bi nasibi yad'ihi wala mali wala mana'ah yadkuruha wa hu kadhibu fiha wa kadzalika yajibu 'alal mar'ati idza alimat min nafsahal jasna an qiyamiha biququqi zawj aw kana biha iltu tamta al istima' min jununi fi dzalika kaya yajibu ala bai'il sal'ati ayyubayyana ma bisil'atihi min buyun wa mata wahada ahada zawjani bi sahibihi ainan qala hurrudu fa in kana al-ainu bil mar'ati radha zawju wa akhadha ma lana a'taha miswadaq wa qad ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwaja imra'atun min bani baya doha fawahjada bikashhiha baraswang faraddaha wa qala dalastum alai sallallahu alaihi wasallam wa in sabi al isyraq wa zawjun nabi wa ikhtalafa riwayata Malik fi imraati ainati ida aslamat nafsaha thumma faraqa bainahuma bil ainati faqala marrah kama jami'a sadaqi wa qala marrah lahanis waswadaq wa hadza yambaqi ala ikhtilafi qawlihi bima yastahiqqu sadaq bis salimi au bidukhul qawlani az-zawajul makruh wa yakrahu fi haqqo man yakhillu bizawjati fil wat'i wal infaqi haitsu la yaqa'u dararu bil mar'ah bi angkanat ghaniyatan wa laysa laha rugbatun qawiyatun fil wat'i fa qata'a bidzalika an syai'in minnal ta'ati aula ishtighal bil ilmi syunadzat al makrohah
az-zawajul mubah wa yubahu fima idan tafat dawa'i wal mawani'un nahi an at-tabattulu liqadari ala zawj. An Ibnu Abbas anna rajulan syakka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-auzu batang faqala alada ahtami faqala laisa lana min huswa au taswa rawahul Tabrani wa qala Sa'd bin Abi Waqqas radda sallallahu alaihi wasallam ala Utsman bin Mad'un at-tabatlu walau adzinna lahu la hatswaina rawahul Bukhari. Aulahu adzina lahu bit tabatulu lana fit tabatulu hatta yu'fi banal imru ilal ihtisa qalat Tabrani wat at-tabattulu di aradahu Utsman bin Mad'un yahrimun nisa wattibi wa kullu ma yusaladun bihi faliha unzila fi hik taqdimus zawaji ala jam ala haj wa inih tajalil insanu ila zawji wa khasyal anka bitakrih qaddama'u alal hauji al-wajib wa illam yakhaf quddimal haj alaihi wa kadzalika fujufu fihayah ka ilmu wal jihad wa taqaddamu alaika zawaji illam yakun yakhshal anat. Selesai. Bercanda guys, apalagi ya? Kayaknya masih ada. Tapi lupa nih, sebentar ya. Oh iya masih ada. Lanjut guys. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terjemahannya. Yang pertama, hukum pernikahan. Hukum pernikahan dapat dikatakan wajib jika dilakukan dengan untuk kita was-was agar terhindar dari zina. Seperti itu. Bagi orang yang sudah siap melangsungkan pernikahan dan dia khawatir tidak menikah, dia akan terjebak dalam hal perzinaan. Itu maka hukum pernikahan dijadikan sebagai wajib. Selanjutnya yaitu jika ia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman memberi keluasan kepadanya, dan orang-orang yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka untuk dia menafkahinya istrinya, seperti itu. Selanjutnya, selain dapat dikatakan wajib, hukum pernikahan juga dapat dikatakan sunnah bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu melangsungkan pernikahan, tetapi ia masih mampu untuk menjaga kesuciannya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti zina atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, maka nikah baginya hukumnya menjadi sunnah. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan oleh Nabi Muhammad dan mungkin menjadi lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah. Pembahasan tersebut telah ditegaskan bahwa hidup melajang dan enggan menikah tidak ada dalam ajaran Islam. Selanjutnya, hukum pernikahan bisa dikatakan menjadi haram bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istrinya baik secara lahir maupun secara batin. Maka dari segi tersebut, pernikahan yang dilangsungkan hukumnya adalah haram. Oke, selanjutnya. Tabrani berkata, ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dirinya tidak akan mampu memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya, membayar maharnya dan menjalankan semua tanggung jawab setelah akad nikah, maka dia diharamkan melakukan pernikahan sampai di mana dia sudah sanggup untuk memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya serta memberikan mahar saat pernikahan dan melangsungkan pernikahan tersebut.
Hukum pernikahan menjadi makruh jika seseorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, tapi perempuan yang akan dinikahinya mampu menerima laki-laki tersebut apa adanya. Wes nggak popo, aku nerima awakmu apa enake. Seperti itulah ya, seperti di bahasa kita. Menerima apa adanya laki-laki tersebut, dan wanita oke-oke aja seperti dengan kondisi yang tidak memungkinkan seperti itu. Hukumnya menjadi makruh jika dia suami tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin karena melakukan ketaatan dan adanya halangan seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat. Hukum pernikahan yang dilakukan menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang. Larangan membujang bagi orang yang mampu menikah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah tentang keinginannya untuk membujang. Dia berkata, apa sebaiknya aku diberi saja? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, orang yang mengebiri atau minta dikebiri tidak termasuk bagian dari golongan kami. Selain itu, saat bin Abu Waqqas radhiyallahu berkata, Rasulullah melarang Utsman bin Mas'ud untuk hidup membujang. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, hukum mendahulukan pernikahan daripada haji. Jika seseorang merasa perlu untuk menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perzinahan, maka dia diwajibkan untuk mendahulukan pernikahan daripada menunaikan ibadah haji. Tetapi jika tidak ada kekhawatiran akan terjebak pada perzinahan, maka ibadah haji lebih utama daripada pernikahan. Dan untuk yang terakhir, sebagai upaya untuk menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi pernikahan adalah hendaknya mengikuti ajaran Islam, di mana Islam sangat memperhatikan pendidikan, akhlak perempuan, mengajarkannya keutamaan sikap, kesucian, kemandirian, serta melarang umatnya mempersulit mahar dan biaya pernikahan. Oke, kayaknya udah deh. Langsung closing aja ya. Sebentar guys. Pantun dulu lah. Ya kali gak pantun. Hari panas sawah membelah, hutan rimba tempat si rusa. Cakep! Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia.